ya. Oke. Aribowo. Jadi ini histogram diketahui frekuensi kemunculan nisbi relatif dari intensitas sebuah citra. Jadi dilihat seberapa kemunculan poin ataupun nilai piksel dari warna yang tadi, yang grayscale tadi ya. Histogram ini menunjukkan banyak hal, kecerahan, brightness, and contrast. Juga histogram itu alat bantu untuk mengolah citra secara kualitatif. Jadi di pre-processing tahap awal biasa ditentukan dulu berapa histogramnya. Beberapa histogram dibuatkan tekniknya nanti kita perhatikan ya. Itu biasanya dimulai dengan penghitungannya, kemudian nanti masuk ke pengkodingannya. Jadi pengkodingannya memanggil gambar, insert, kemudian menampilkannya ya. Contoh di sini ya, ini tadi contoh, ini gambar cameraman image. Kalau dibuatkan histogramnya, grafik histogramnya inilah hasilnya. Berdasarkan gray level di 0 sampai 250, kemudian sumbu Y-nya di 0 sampai 1800. Contoh sederhana ya. Diketahui sebuah metrik. Tadi ada sebuah gambar dikonversi menjadi pixel. Pixel itu dibuatkan dalam bentuk metrik. Jadi sebuah gambar itu bisa aja berapa kali data. Namun ini diambil 4 kali 4 image. 4 kali 4 image, 4 baris, 4 kolom. Perhatikan angka-angka atau angka apa saja yang terdapat pada metrik 4 kali 4 ini ya. Jadi disebut histogram citra adalah kita menghitung berapa frekuensi. Frekuensi itu berapa banyak, berapa jumlah kemunculan setiap nilai keabuan. Kita perhatikan di sini, di antara grayscale 0 sampai 9, ini sumbu X-nya dibuatkan titik 0 sampai 9, kemudian sumbu Y-nya dibuatkan 6. 0 sampai 6. Kenapa 6? Karena kemunculan angka-angka sesuai dengan metrik 4 kali 4 di sini adalah antara 0 sampai 6. Perhatikan metrik 4 kali 4. Di sini kalau kita perhatikan, angka 1 berapa kemunculannya? Tidak ada. Jadi sumbu X di 1, Y 0. Ya, ini dia. Kemudian kita perhatikan angka 2, kemunculan angka 2, frekuensi 2. Kita hitung mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi frekuensi kemunculan titik 2, 2 di X adalah 6, 6 di Y. Ini dia tarik garis. Berikutnya, 3. Kita hitung, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kemunculan titik 3 pada sumbu X adalah 5 pada sumbu Y. Garis lurus. Kemudian 5. 5 kemunculannya hanya ada 1. 5 di X, Y-nya 1. Nah, inilah tidak ada lagi angka-angka lain. Walaupun patokan di grayscale range-nya adalah 0 sampai 9. Jadi cukup di sini kemunculan angka-angkanya. Inilah yang dibuatkan menjadi grafik histogram yang seperti bentuknya ini ya. Tapi kalau misalnya kita pakai MATLAB itu sudah otomatis. Nanti kita tampilkan, kita input, nanti ada perintah langsung ditampilkan grafik histogramnya. Contoh berikutnya untuk piksel 10 kali 10, metriknya 10 kali 10. Ini adalah 10 baris ya, kemudian 10 kolom. Kalau kita perhatikan angka-angka di sini adalah antara 0 sampai 7 kalau diperhatikan. Ya, jadi kita buatkanlah seperti ini tabel, warna X-nya adalah kemunculan antara 0 sampai 7. Kemudian jumlah Y. Jumlah Y itu adalah kemunculan berapa jumlah, misalnya berapa jumlah 0, berapa jumlah 1. Nah, kalau diperhatikan nanti di sini paling tinggi yaitu 20. Kita bikinlah di sini adalah 24. Sama seperti sebelumnya yang tadi, dihitung angka 0, berapa kemunculannya. Ternyata kalau dihitung 15. Angka 1, berapa kemunculannya. Yang mau Ibu tanya, kalau misalnya metrik 10 kali 10, kira-kira berapa seluruh jumlah metrik ini? Ada berapa jumlah Y-nya? Kemunculannya ada berapa? 10 kali 10. Luas bujur sangkar menghitung. Panjang kali lebar atau sisi kali sisi 10 kali 10. Kalau ditolak-tolakkan ini harus 100 ya. Oke. Kemudian sama seperti tadi, hubungkan antara 0, titiknya 15. Udah 1 kemunculannya di 11, tarik di sini, dan seterusnya. Kemudian
Setiap titik temunya itulah yang dimulai dari 15. Ini dia 0, 15, turun ke 11, ya, yang kedua 6. Demikian sampai inilah hasil membentuknya. Jadi ini sangat simpel. Tapi kalau kamu tadi perhatikan materi kita hari ini ada disebut dengan histogram, equalization, ada normalisasi histogram. Ini kalau digali lebih dalam lagi banyak yang mau dibahas ya. Oke. Kenapa kita mempelajari ini? Karena nanti masuk ke topik enhancement atau perbaikan citra. Di sini ada namanya histogram equalization. Kalau kamu perhatikan ini gambar sebuah monkey ya, monyet menghasilkan citra keluaran yang memiliki nilai histogram yang relatif sama. Dengan teknik ataupun metode si histogram equalization ini, gambar si monkey citra asli ini kalau dibuatkan histogramnya dengan relatif sama, hasilnya ini. Namun kalau dibuatkan dengan perataan histogramnya, ini hasil grafiknya, ya. Kalau kita membuatkan codingnya kemudian ditampilkan di MATLAB ini terlihat ya, karena ini hasilnya sudah diambil hasil akhirnya ya. Tapi kalau mau dibuat perhitungannya pun ini dia caranya ya. Kalau di pengolahan citra itu selalu ada gambar, ada perhitungannya baru masuk ke programnya. Kalau misalnya kamu di pemrograman ada algoritma, ada flowchart, baru kita masuk ke pengkodingannya. Nah, itu dia. Operasi pengolahan citra. Di sini ada operasi titik, ya, operasi untuk memperbaiki citra ini sebenarnya banyak. Ada untuk pengolahan disebut dengan aritmatika, ada geometri, untuk pengolahan citra sama seperti perhitungan matematika. Namun di sini dibuat di sini apanya? Tekniknya adalah berdasarkan operasi titik, operasi spasial dan operasi transformasi. Oke. Ibu stop dulu ya biar melihat di sini. Oke ya. Oh, ini dia. Terus, mana tadi ya? Oke. Ya, ini kita perhatikan beberapa ini pembahasan dari materi tadi ya supaya bisa kamu bayangkan perbaikan citra dengan penapisan image filtering. Jadi kalau misalnya dibuatkan tadi ada sebuah citra, dikonversi beberapa piksel, piksel itu ada beberapa metrik, inilah yang diambil. Jadi contoh di sebuah gambar. Jadi yang diambil itu hanya beberapa ini aja, yang tadi misalnya 4x4 ya di sini ambil, atau 10x10. Tidak keseluruhan citra itu nilainya 10x10. Nah, itu dia ya, perbaikan citra dengan penapisan image filtering. Ini contohnya, memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi nilai-nilai piksel tetangganya. Jadi, ini citra yang diambil di sini adalah titik XY, image FXY. Jadi harus kamu pahami yang mana sumbu X, mana sumbu Y, yang dihasilkannya adalah image FXY. Nah, ini dia contohnya. Oke. Ya. Contohnya ini gambarnya sudah ada. Kemudian di sini dicontohkan setelah tadi ada yang satu kotak tadi yang merupakan posisi si pixel tadi ya dalam sebuah tumpukan color atau tumpukan gambar-gambar color yang tersusun dalam satu pixel itu diambil, ini diinput ya, input image, kemudian dibuatkan ya enhance image ya, ini dia sumbu satu pixel dilakukan GXY dikonversi menjadi TFXY, T operator on a network of pixel. Ini namanya network. Nanti kita lihat ini adalah pembagian dari transformasi. Penapisan citra dilakukan dengan operator konvolusi. Nah, sebenarnya kalian langsung ke konvolusi kayaknya kurang paham ya. Ini juga penggunaan ada namanya istilah kernel, citra masukkan di konvolusi dengan sebuah mask. Dengan kata lain, nama lainnya ada filter, ada template, ada window, ada kernel ya, biar bisa. Oke ya, perhatikan ini tadi ya, ada sebuah citra dikonversi, ini diambil. Inilah misalnya contoh yang ini 3x3 yang tadi. Ya, inilah hasilnya. Jadi
Kalau diperhatikan, ini Ibu hanya memperkenalkan dulu karena masih awal. Itu tadi contoh dengan menggunakan teknik penapisan ya. Jadi fokusnya di satu titik, namun diambil dari ditentukan oleh piksel-piksel sekelilingnya. Berikutnya disebut dengan image smoothing, pelembutan ya. Di sini mengurangi the raw noise pada citra. The raw, perhatikan ini gambar, ini namanya gambar silena ya yang untuk citra dipakai. The raw umumnya berupa variasi intensitas suatu piksel. Kalau perhatikan ini seperti ada titik-titik. Nanti ada namanya metode saltpaper, itu seperti garam merica. Contohnya itu termasuk sebuah noise ya. Piksel yang mengalami gangguan umumnya memiliki frekuensi tinggi. Komponen citra berfrekuensi mempunyai piksel bernilai konstan. Nah, ini gambar ini, image ini, citra ini yang mau kita lembutkan dengan mengurangi noise-nya. Caranya, nah ini dia, ya berdasarkan piksel tetangganya. Sebentar ya. Kok ada suara ya? Pak Rian. Kok ada suara ya? Ini tadi ya, berdasarkan pelembutannya. Kemudian, kalau kita perhatikan, operasi perataan di atas ini ya, contohnya penapis rata, min filter. Ini ada sekumpulan citra, nanti diambil nilai rata-ratanya. Sama apa fungsi dari min ya, mencari nilai tengah 1/9 dikali jumlahkan seluruh isi metrik ini. Ini contohnya adalah pelembutan ya. Kemudian ada lagi disebut dengan, ini kita lihat ya. Ini kalau kamu perhatikan yang apa itu, ini MATLAB-nya ya, IMRIT diketahui, ini gambarnya original image, ini ada noise-nya, ini setelah dibuatkan diterapkan filter image. Jadi ini pengkodingan dengan MATLAB. Figur ini IMRIT dibaca, kemudian innoise diperkenalkan innoise-nya ada si saltpaper, ini yang titik tadi. Kemudian ada yang disebut dengan apa itu INSO ditampilkan. Oke. Kemudian perhatikan tadi yang si noise ini tadi dibuatkan dilembutkan dengan metode citra tadi ya, dengan metode kelembutan yang menggunakan metode halo siapa itu image smoothing ini, inilah hasilnya dengan pada si citra lena. Pelembutan citra penapis rata min filter menghasilkan efek blurring. Jadi tahu blur ya, jadi ada sebuah gambar seakan-akan blur. Efek blurring ini dengan pemerataan derajat keabuan gray levelnya. Jadi ini biasa untuk ini adalah gambar atau image yang berbentuk grayscale, abu-abu gitu dia. Jadi misalnya kalau image-nya masih begini, ada color-nya ya, akan dikonversi dulu nanti ke grayscale-nya ya, untuk mendapatkan itu. Kemudian ini contoh image yang ada efek blurring ya, original image kalau di blurring, di blur, inilah hasilnya menggunakan filter image. Kemudian ada beberapa lagi yaitu menghasilkan efek blurring pada gambar. Jadi ada sebuah gambar sama seperti kamu misalnya bikin blur di Photoshop atau di handphone itu kan bisa. Nah ini dia. Itu dikerjakan dengan pengolahan citra. Ini ada penghitungan manualnya. Ini ya langkah-langkahnya. Nah ini contohnya. Ada sebuah image citra yang 3x3, kemudian dibuatkan 5x5, ini hasilnya 7x7, 15x15. Jadi kalau misalnya disebut 3x3 itu metriknya dibuatkan ukurannya 3x3. Jadi di sini adalah yang disebut dengan kernelnya berapa. Itu dia. Halo. Kemudian ini oke ya. Ini sering kamu perhatikan barcode ya. Di sini ini dia. Jadi itu juga menggunakan teknik ya. Square of size-nya ini dia membuatkannya. Ini ya penapis lolos rendah low pass filter. Kita lihat ini saya stop dulu karena ini di pembahasan dari sini dia supaya nanti bisa kamu lihat ya. Oke ya. Ini tadi yang aras. Nah ini low pass filtering yang tadi ya. Operasi spasial.
neighbor averaging, yaitu perataan, median filtering, high pass filtering. Kalau kita perhatikan banyak sekali metode-metode yang dibuatkan. Saya mulai dengan operasi titik. Operasi titik di sini adalah bekerja melakukan pemetaan linear terhadap nilai intensitas sehingga dapat histogram yang baru. Intensity adjustment, ditambahkan kecerahannya. Histogram equalization, teknik histogram yang bertujuan menghasilkan satu citra yang nilai histogramnya relatif sama. Ini dia tadi ya, histogram equalization. Ini contohnya. Kemudian untuk titik untuk image enhancement ada disebut dengan thresholding yang ini tadi. Thresholding itu adalah pemisahan pixel berdasarkan derajat keabuannya. Jadi setiap objek mau itu disebut color ada derajat keabuannya, ada mengandung keabuan. Ini bisa dipisahkan menggunakan teknik thresholding. Thresholding ini adalah derajat keabuan lebih kecil dari nilai batas yang ditentukan. Ini bernilai 0 dan 1, berwarna hitam dan putih. Ya, jadi misalnya ada color, image berbentuk color, supaya hitam putih itu dikonversi bisa melalui teknik thresholding. Ya, ini contoh perhitungan dengan aras titiknya. Ya, contoh image enhancement itu adalah mencerahkan, image brightening, image negatif, membuat negatif seperti buat negatif sebuah foto ya, membuatkan contrast stretching, kemudian gamma correction. Oke. Neckboard averaging yang tadi, kemudian median filtering, high pass filtering, low pass filtering. Nah, oke, ini yang tadi operasi spasial. Jadi kalau kamu perhatikan teknik enhancement itu ada 3, menggunakan operasi titik, operasi spasial. Kalau ada penggunaan kata konvolusi itu termasuk ke operasi spasial, pengolahan citra melalui penggunaan kernel konvolusi. Kemudian transformasi. Inilah yang masuk ke domain melakukan proses enhancement dengan mengembalikan citra ke domain spesial yang ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Nah, ini dia tadi ya. Kenapa kita bisa sampai pembahasan ke operasi spasial low pass filtering. Ini contoh penerapan menggunakan median filtering yang tadi. Kemudian operasi spasial high pass filtering. Ini untuk transformasi. Operasi transformasi itu ada di sini ada beberapa teknik ya. Kalau misalnya nanti kamu perhatikan fast Fourier transform, ini adalah memindahkan informasi citra dari domain spasial ke dalam domain frekuensi. Di awal kita tadi membahas apa itu domain spasial dan apa itu disebut dengan domain frekuensi. Nah, itu yang dipindahkan. Oke. Ya, oke. Kemudian perhatikan tadi fast Fourier transform, operasi ini menerima masukan sebuah citra yang gambar hendaknya lebih tajam. Kemudian yang kedua, fungsi si teknik enhancement ini adalah pemugaran citra yang disebut dengan image restoration. Jadi ada sebuah citra yang bertujuan menghilangkan, meminimumkan cacatnya. Jadi ada tadi kan ada noise. Kalau ini noise itu gangguan. Kalau ini si image-nya, citranya mengandung cacat. Jadi di sini bisa dilakukan restorasi citra dengan cara penghilangan kesamaran, yaitu deblurring, yang blurnya itu dihilangkan, atau menghilangkan the raw noise. Ya. Teknik enhancement lainnya ialah pemampatan citra, image compression. Kalau misalnya ada sebuah gambar, kemudian mau dikirim atau dipindahkan, digunakan kompres tanpa menghilangkan kualitas foto. Itu namanya pemampatan ataupun image compression. Jadi kalau misalnya kalau kamu memindahkan membuat RAR, ZIP, kan kita di situ kan kalau kita kemarin belajar keamanan data, ya, nah, itu data. Jadi kalau misalnya berbentuk sebuah image atau citra, bagaimana itu yang dipakai ya pemampatan citra. Kemudian segmentasi citra, image segmentation. Image segmentation ini, metode ini pembahasannya pun banyak. Ada segmentation color, ada segmentation berdasarkan region. Nah, ini dia. Bertujuan memecahkan suatu citra ke dalam beberapa segmen. Jadi segmentasi itu memisah-misahkan berdasarkan kriterianya, apakah berdasarkan color misalnya, atau berdasarkan apa itu
area atau road areanya ya. Kemudian analisa citra image analysis. Ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif citra menghasilkan deskripsinya. Contoh di sini menganalisa citra itu menggunakan deteksi tepi, edge detection, ekstraksi batas atau boundary, kemudian representasi daerah region. Kemudian untuk teknik enhancement lainnya yang untuk operasi transformasi ini adalah bertujuan membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Jadi untuk pengolahan citra, apakah bisa menggabungkan objek citra? Bisa ya, jadi sangat bisa. Jadi misalnya ada, misalnya kalau kita Photoshop ya, kamu berfoto di A, daerah B digabungkan, misalnya bisa kan Photoshop. Nah di citra pun ada, itu bisa dilakukan ya, rekonstruksi citra namanya, image reconstruction. Di sini membentuk ulang objek. Jadi misalnya, namun kalau misalnya kamu mau mengikuti perkembangan teknologi, ada yang disebut dengan artificial intelligence dengan menggunakan Python, memang tidak serumit apa itu ya, penggunaan MATLAB ya. Jadi sekarang orang kan banyak menggunakan Python, apakah itu seperti tadi ya, untuk memperbaiki sebuah gambar. Apakah pengolahan citra bisa menggunakan Python? Bisa ya. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan ahli-ahli itu menggunakan itu ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya tanya, apakah sudah pernah mendengarkan Python? Bagus sih. Ada? Ada yang sudah? Pernah, Bu. Pernah, Ada? Bu. Pernah. Belum, pernah. Jadi sekarang Python itu bisa, misalnya kamu, misalnya nanti skripsi, memang di kampus kita belum ya, kalau misalnya ditanya di kampus kita, berbasis Android pun sepertinya belum ya. Kalau tanya Visual Studio mungkin sudah, web rata-rata sudah ya. Kalau berbasis Android kita udah belum? Kurang ya? Kurang ya? Sudah. Sudah? Ada yang sudah? Nah, ini nanti saya mintakan untuk ini, karena kan MATLAB kendalanya kan di apa itu, di penginstalan. Jadi silakan nanti terserah bentuk kelompoknya. Ini lumayan banyak, maksimal 6 orang. Nanti kamu pilih, apakah kamu menggunakan MATLAB, apakah menggunakan Python ya. Tapi Python kita ini ya itu tadi, karena ini bidang citra, silakan pakai citra. Ketika Ibu nanti belajar artificial intelligence, saya anjurkan itu ya pengaplikasiannya ke artificial intelligence. Jadi ada sekarang beberapa pilihan-pilihan, katanya lebih mudah memang menggunakan Python ini. Jadi kan kalau misalnya yang tidak background-nya komputer pun bisa mempelajari si Python ini. Jadi nanti silakan nanti bentuk kelompoknya paling sedikit 4, paling banyak 6. Tentukan kamu mau menggunakan di pertemuan ketiga minggu depan sudah ada mau pakai Python ataupun MATLAB. MATLAB itu kendala memang di penginstalan. Memang ada kita yang pakai yang apa itu trial itu ya, yang dari apa itu, cuman kurang ini. Tapi untuk melatih tidak apa-apa ya. Jadi silakan bentuk nanti. Bagi yang suka browsing, download, coba kamu pahami itu yang namanya Python itu ya, karena itu menarik. Karena itu bisa kamu pakai. Ini lagi mata kuliah kecerdasan buatan semua kan? Bukan? Enggak. AI. Oke ya. Jadi itu nanti silakan dikoordinir sama si komtingnya. Ibu lanjut ya, ini dia. Kemudian di sini ada disebut konvolusi. Jadi kalau kamu perhatikan ini konvolusi ini menggunakan apa itu? Matematikanya ya. Saya stop, Ibu stop dulu supaya melihat yang tadi. Stop. Oke, 10 menit. Kita sebentar lagi sudah mau selesai. Siapa ini SpongeBob ini? Oke ya, nah ini tadi Ibu lanjut dulu mengenai image lolos rendah, low pass filter. Kamu mungkin bingung ya, banyak sekali istilah-istilah yang memang tadi seperti pemampatan, ya, rekonstruksi, apalagi
sandpaper, contoh-contoh yang digunakan metode ataupun teknik-teknik. Di sini, oh sebentar lagi ya, will end 10 minutes. Kita sebentar lagi langsung join ya. Penapis rata, penapis lolos rendah. Nah, ini juga digunakan low pass filter. Penggunaannya, contoh di sini ada sebuah. Nah, perhatikan di sini, kalau kamu perhatikan, metrik itu tidak harus yang bilangan positif. Ini bilangan per 1/10, 1/10, ini juga termasuk jumlah koefisien kurang dari 1, maka yang dihasilkan adalah penurunan. Nilai mutlak setiap piksel di seluruh bagian citra berkurang. Penapis lolos rendah, ini contohnya. Nanti ada ini lihat ya, Gaussian smoothing. Ini bobot di dalam penapis dihitung penerokan. Penerokan itu sampling pada fungsi Gaussian. Ini di MATLAB ini bisa ditampilkan. Contoh di sini ada metrik Gaussian mass 3x3. Di mana di sini weight, value, decrease, distance. Ini adalah mau sampling, penerokan. Nah, ini dia. Dari 3x3 dengan rumus ini dibuatkan ke 7x7 Gaussian mass. Dari 3x3 dibuatkan. Ini nama grafiknya. Contoh, ini sebuah citra seperti tadi. Ini 15x15 ya. Ini gammanya 3. Nah, ini grafiknya ditampilkan. Ini apabila besar gammanya makin lembut, maka makin blur. Ini dia konversi ke metriknya. Contoh pengimplementasian si ini tadi, smooth ini ya, Gaussian smoothing ini dia contohnya. Small, large. Nah, ini dia. Ini gambar awal, citra awal. Kemudian dibuatkan unlimited smoothing dengan small. Ini untuk large. Inilah hasilnya ya, dengan teknik ini tadi. Ini rumusnya ya. Kemudian kita perhatikan dengan Gaussian smoothing tadi, ini untuk gamma 1 piksel. Ini gambar awal. Kemudian ini untuk yang 5 piksel. 10 piksel, ini untuk 30. 30 piksel pudar sama sekali. Ya kan? Average sama dengan Gaussian smoothing. Mana yang lebih bagus atau apa tampilannya. Ini average, mencari rata-ratanya. Kalau ini tadi Gaussian smoothing adalah di smooth ya, dismoothkan. Ini gambar awalnya, ini Gaussian smoothingnya. Average, perhatikan, walau tidak terlihat jelas, tapi box average, tampilannya, dan Gaussian blur, ini tampilannya. Oke, ini penghitungan contoh tadi median filter. Ada tadi pembahasan kita, penapis median filter. Kita ambil ini aja ya. Contoh, ini ada metrik dengan piksel bernilai 35 terkena derau. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kali 6, namun diambil yang tengahnya, yaitu 3 kali 3. Ini dihitung dengan 35 yang kena derau, dibuat bold, tebal. Kemudian 35 ini akan diganti dengan 10. Caranya bagaimana? Piksel di tengah 35 akan diproses, urutkan piksel-piksel tersebut. Perhatikan, ini untuk median filter, ini diambil bagian tengahnya yang kena draw. Diurutkan dari 10, 10, kemudian ini dia ya, seperti mengurutkan bilangan kecil ke besar. Nah, perhatikan, di piksel 35 ini akan diproses menjadi 10. Dari mana hasil si 35 ini setelah dibuatkan dengan median filter, hasilnya menjadi 10. Ini dia caranya. 35 diganti. Diurutkan terlebih dahulu. Posisinya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Tadi di sini 35. 35 ini diganti dengan 10. Yang di akhir ini, harusnya dia di akhir 35. Nah, ini dia masukkan. Oke, ya. Kemudian, ini dia kalau dimasukkan dalam pengkodingan ini MATLAB ya. In noise, in show, ya. Ini original image, ini dengan efek noise image, ini dengan filter image dengan teknik penapis median. Nah, ini dia contohnya lagi ya. Untuk ini tadi untuk gambar yang atau citra yang black and white, ini untuk yang color, full color. Ini dia sama paper, ini nama citranya, kemudian diberikan penapis median dengan filter 33, 33, ini dia hasilnya ya. Ini untuk ini gambar juga sama ya, X-ray image ya yang digunakan.
salt paper, B noise. Ini gambar-gambar dulu. Ini yang digunakan dalam apa tuh, diambil dari buku citra ya. Kemudian ini penajamannya, penajaman citra. Ini gambar Silena awal, original, dibuatkan sharpening image, ini hasilnya. Kemudian bagaimana membuat deteksi tepinya dengan menggunakan penapis lolos high pass filter. Inilah outline-nya diperoleh. Ini titik ini dipindahkan ke sini, inilah tepinya. Ya, itu kegunaan dari penajaman. Jadi sebuah citra dibuatkan ini penajaman ataupun seperti tepinya di outline-nya terlihat jelas ya, penajaman. Kemudian penapis lolos tinggi high pass filter. Ini juga contoh, ini penghitungannya. Contoh ini si before image setelah dibuatkan penapis lolos tinggi. Kalau ini tadi rendah ya, ini yang tinggi. Apakah gambarnya makin cerah atau makin oke, sampai di sini kita ya, karena sudah selesai. Selamat malam, kita join di classroom-nya. Karena sudah nih. Oke, selamat malam. Silakanlah bergabung di, ada waktu kita beberapa ini lagi, silakanlah bergabung. Terima kasih waktunya. Selamat. Apa bedanya smoothing dengan blur? Oke, nanti Ibu balas ya. Selamat malam.